Halo guys, apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan baik-baik aja ya guys ya. Di sini gua mau ngebahas film berjudul Shooter yang rilis pada tahun 2007. Oke, daripada kebanyakan cincong, mending langsung ngomongin film aja daripada ngomongin tetangga ente ya guys ya. Film dibuka dengan memperlihatkan dua orang sniper yang sedang menjalankan misi rahasia. Mereka bernama Bobby Schweiger dan rekannya Donnie. Di sana mereka sedang mengawasi pasukan pemberontak yang tengah melaju ke arah camp Amerika. Dengan jarak 900 yard atau kira-kira hampir 900 meter, tidak membuat mereka kesusahan dalam menjalankan misi ini. Dengan berbekal pengalaman dan kematangan mereka pun tiba-tiba pasukan musuh datang dengan membawa lebih banyak pasukan. Schweiger pun merasa heran karena di dalam kesepakatan tugas, mereka disebutkan tidak memiliki helikopter. Hingga akhirnya dengan terpaksa Schweiger dan Donnie pun harus menghadapi helikopter tersebut. Dengan peluru segede-gede gaban dan tembakan yang gak ada hentinya, helikopter itu pun berhasil melumpuhkan. Melihat Donnie tewas membuat kemarahan Schweiger membara. Dan akhirnya Schweiger pun berhasil menembak jatuh helikopter tersebut. Memutuskan untuk pensiun dari dunia militer. Scene pun berpindah. Di atas gunung bersalju di pedalaman memperlihatkan kehidupan Schweiger yang memilih untuk hidup sendiri dan hanya ditemani oleh seekor anjing kesayangannya. Scene pun berpindah di sebuah kantor militer swasta. Seorang pensiunan Angkatan Darat Amerika yang bernama Isaac Johnson dengan pangkat kolonel meminta sebuah laporan operasi tempur Schweiger. Sudah bisa ditebak, sepertinya Johnson dan teman-temannya akan meminta bantuan kepada Schweiger. Keesokan harinya, Johnson datang bersama rekan-rekannya ke tempat Schweiger berada. Dan benar, Johnson meminta bantuan untuk menjalankan sebuah misi rahasia. Sebelumnya Schweiger sempat menolak. Akan tetapi Johnson terus memaksa dan mengingatkan sumpah prajurit yang Schweiger sempat ucapkan untuk setia pada negara. Singkat cerita, Schweiger pun menerima misi itu. Sayangnya Schweiger tidak menyadari bahwa sebenarnya ada maksud lain dari si Pak Johnson ini. Dengan menggunakan pesawat, Schweiger pun berangkat menuju kota Washington, Baltimore, dan Philadelphia. Kota-kota tersebut adalah tempat yang akan dikunjungi oleh Presiden Amerika. Dari tiga kota itu, Schweiger mulai mengamati. Dari mulai letak kamera pengintai, suhu udara, kecepatan angin, kelembaban udara, dan jarak tembak. Setelah itu, Schweiger melaporkan hasil analisanya kepada Pak Johnson. Ia berkesimpulan bahwa Philadelphia lah tempat yang sangat memungkinkan untuk Schweiger menjalankan misinya. Melihat analisa yang dilakukan Schweiger, Pak Johnson merasa sangat puas. Ia pun memberikan pujian, karena Schweiger sudah melakukan hal terbaik bagi negaranya. Singkat cerita, Presiden pun telah tiba di Philadelphia dan dia akan berpidato di sana. Ia ditemani oleh uskup dari Ethiopia. Sang uskup berpidato lebih dulu dan menceritakan kekejaman yang terjadi di negaranya. Sementara Schweiger terus memantau acara tersebut. Tak lama kemudian datanglah seorang polisi. Setelah diperkenalkan oleh Pak Johnson, Timmons berkata siap membantu Schweiger. Setelah uskup Ethiopia selesai berpidato, sekarang waktunya presiden untuk menyampaikan pidatonya.
Sesaat setelah presiden naik ke atas panggung, Swagger membaca gerakan sniper musuh yang sudah mendapatkan kekuatan penuh untuk menembak. Dan saat Swagger berbalik, tiba-tiba Timmons menembak dadanya, dan di saat yang bersamaan uskup Ethiopia pun tertembak tepat mengenai kepalanya. Kemudian tanpa pikir panjang, Swagger pun melompat melalui jendela gedung. Beruntungnya Swagger masih bisa menyelamatkan diri. Dengan cepat, komplotan Pak Johnson memberitahu FBI bahwa pelaku penembakan adalah Swagger, yang tidak lain adalah mantan tentara marinir. Dari situ, Swagger mulai sadar jika dirinya telah dijebak dalam konspirasi rencana pembunuhan Presiden Amerika. Dengan kondisi pincang, Swagger mendekati anggota FBI. Pelakunya bukanlah dirinya, ia hanya dijebak. Timmons dan anggota FBI yang lain sedang mencari keberadaan Swagger. Dengan mengendarai mobil dinas milik Nick, Swagger masuk ke sebuah tempat pencucian mobil. Di sana ia mengobati lukanya setelah menemukan obat-obatan di dalam mobil itu. Namun ternyata FBI sudah menemukan posisi Swagger dengan bantuan helikopter dan informasi dari polisi setempat. Tak ingin tertangkap begitu saja, Swagger terus melanjutkan pelariannya sampai akhirnya dia terkepung. Dan akhirnya dia memutuskan untuk menceburkan diri bersama mobilnya ke sungai. Sementara itu, Timmons terus memberikan kesaksian palsu di depan media. Ia mengatakan bahwa dirinya yang telah menembak Swagger dengan alasan Swaggerlah yang menembak uskup Ethiopia tersebut. Kembali ke Swagger, dia sedang mengendarai mobil yang entah dia dapat dari mana. Kemudian ia berhenti di sebuah toko untuk membeli alat dan bahan-bahan untuk merawat lukanya. Namun rupanya wajahnya telah tersebar di TV nasional Amerika. Ia pun mencari pusat tenaga listrik di toko itu dan membuatnya konslet. Dalam keadaan gelap, si ibu penjual ini tidak mengenali Swagger. Ia pun berhasil membeli alat yang ia butuhkan untuk membuat infus buatan. Lalu dia menuju ke sebuah rumah seorang janda cantik yang tidak lain adalah istri sahabatnya, yaitu Donnie. Wanita itu bernama Sarah. Setelah melihat Swagger, Sarah mengetahui bahwa dia adalah sahabat suaminya. Tapi dia tidak mau terlibat dalam persembunyian Swagger. Sarah pun menolak Swagger masuk ke rumahnya. Kemudian Swagger meminta tolong kepada Sarah untuk merawat lukanya. Sementara di kantor FBI, Nick sudah semalaman tidak tidur karena dirinya sedang mendalami kasus penembakan yang terjadi kemarin. Ia berpendapat bahwa Swagger bukan pelakunya. Swagger benar-benar telah dijebak. Kemudian Nick pun mulai mengamati kejadian-kejadian tersebut dan di sana Nick menemukan banyak kejanggalan. Dimulai dari menyiapkan data, tembakan ke presiden yang terlalu meleset, dan kesaksian Timmons yang melihat ujung senapan Swagger keluar dari jendela. Menurut Nick, tidak ada penembak jitu yang dengan bodohnya mengeluarkan ujung senapannya. Ia pun ingin menemui Timmons secara langsung. Namun rekannya berkata di bukti bahwa kasus itu adalah sebuah konspirasi yang melibatkan para elit yang memfitnah Swagger. Di sisi sedang menyelidiki tentang kasus penembakan kemarin, Pak Johnson lalu menyuruh anak buahnya untuk menangkap Nick. Dengan mudah, Nick tertangkap oleh anak buah Pak Johnson. Lalu Nick dibawa ke sebuah tempat. Di sana Nick terus disiksa dan dipaksa untuk mengatakan apa yang ia ketahui tentang kasus penembakan uskup Ethiopia itu. Namun Nick tidak mau mengaku. Beruntungnya Swagger datang di saat yang tepat untuk menyelamatkan Nick. Dengan mudah Swagger menembak satu persatu bajingan itu dari jarak 200 meter.
Di sini tidak bisa menghentikan mereka karena Pak Johnson dan komplotannya terlalu kuat. Akhirnya Nick memutuskan untuk ikut bersama Swagger. Mereka berdua kemudian menuju ke suatu daerah negara bagian Tines dengan niat menuju ke rumah legenda sniper yang dikenal paling hebat. Mereka berbicara tentang teknik pencocokan senjata dengan peluru yang telah ditembakkan untuk membunuh uskup Ethiopia itu. Kemudian mereka pun berbicara tentang konspirasi yang melibatkan para penembak jitu termasuk Swagger. Orang itu lalu menyebutkan ciri-ciri penembak jitu tersebut dan ternyata orang yang menembak uskup adalah seorang pria yang menggunakan kursi roda. Mendengar hal itu, Swagger mengaku telah melihat ciri-ciri yang dimaksud. Kemudian di sisi lain, anak buah Pak Johnson pun sudah mulai mengetahui alamat Sarah dari laporan keuangan Swagger yang setiap Sandor. Swagger pun mulai membaca situasi itu sebagai umpan yang memang dipersiapkan untuk dirinya. Ia pun tak mau kalah untuk menghadapi jebakan itu. Mereka pun mengunjungi swalayan untuk membeli bahan-bahan untuk dijadikan peledak. Setelah mendapatkan semua yang diperlukan, mereka pun mulai bekerja. Tak ketinggalan, Swagger pun melatih Nick untuk menjadi seorang sniper handal dengan cara melatih kesabaran, konsentrasi, dan ketenangan jiwa. Dengan kesiapan yang cukup, mereka pun beraksi. Di sini Nick bertugas untuk mengamati situasi, sedangkan Swagger bergerak masuk untuk memasang peledak dan membunuh petugas yang menjaga satu persatu. Swagger mulai bergerak masuk dan menemukan Sandor di dalam. Disitulah Swagger mulai menginterogasi Sandor untuk siapa dan apa tujuan Johnson melakukan pembunuhan kepada uskup Ethiopia. Sandor lalu menceritakan bahwa Pak Johnson dan komplotannya adalah seorang kontraktor dalam industri perminyakan di Ethiopia. Mereka telah melakukan pembantaian dan pengusiran terhadap penduduk desa. Tujuannya agar mereka mencari tempat untuk pemukiman lain. Bahkan Sandor mengatakan bahwa Pak Johnson bekerja untuk senator dari Montana. Di saat yang sama, tim penyerbu mendekat ke rumah dan akan menyerang Swagger. Sandor mengakhiri perbincangan dengan Swagger setelah memberitahu bahwa mereka telah menangkap Sarah. Dirasa Swagger akan membunuhnya, Sandor memilih untuk bunuh diri. Kini Swagger harus menghadapi tim penyergap itu. Dengan mudahnya mereka menghabisi pasukan setelah Swagger menginstruksikan Nick untuk meledakkan bom yang telah mereka pasang. Disitulah mereka berhasil kabur dengan aman. Yaitu Nick. Mereka semakin bingung atas apa yang sebenarnya terjadi. Mengapa agen mereka membantu seorang buronan? Sementara Senator Charlie dan Pak Johnson dibuat pusing oleh Swagger yang tidak berhasil mereka bunuh. Kemudian scene beralih ke sebuah kota bagian Montana. Nick menelpon ke kantor dan berbicara dengan atasannya tentang keadaan yang ia alami. Hal itu sengaja dilakukan agar FBI dapat melacak keberadaan mereka. Lalu tiba giliran Swagger yang menelpon pajannya. Swagger pun meminta agar Senator Charlie turut dihadirkan. Mereka pun sepakat untuk melakukan pertemuan. Singkat cerita, Pak Johnson pun datang ke pegunungan bersalju. Di sanalah tempat pertemuannya dengan Swagger. Tak lama kemudian, Senator Charlie pun telah tiba di lokasi pertemuan mereka. Setelah Senator Charlie datang, muncullah sosok laki-laki yang berjalan dan menenteng senjata. Mereka menyangka orang itu adalah Swagger. Secara tiba-tiba, ia ditembak di bagian dada oleh sniper suruhan Pak Johnson. Mereka memang masih ingin membunuh Swagger, tetapi Swagger yang sudah berpengalaman tidak salah langkah. Dari situlah Swagger mengetahui keberadaan sniper suruhan Pak Johnson. Dengan cepat, Swagger menghabisi sniper-sniper Pak Johnson yang berkamuflase.
Dan orang yang ditembak tadi adalah Nick yang menggunakan lempengan baja pelindung di dadanya. Kini hanya satu anak buah Pak Johnson saja yang masih mengancam Sarah dengan pistol di tangan kirinya. Setelah menyetel teleskop, dan Swagger pun mulai membidiknya. Swagger mulai menarik pelatuknya dan dengan cepat pelurunya berhasil mengenai tangan kiri dan menghancurkannya. Sementara kedua bosnya hanya berdiri kebingungan dan tidak tahu harus berbuat apa. Tampak dari kejauhan Swagger keluar dari persembunyiannya dan mendekati mereka. Di tempat lain, agen FBI juga menerima surat dari Nick yang memberitahu posisinya. Dengan menggunakan helikopter, pasukan FBI pun bergegas untuk menuju ke lokasi yang dimaksud. Sementara Swagger dan Nick menggeledah mereka bertiga. Swagger lalu terlibat perdebatan dengan Charlie mengenai kejahatan yang dilakukannya di salah satu desa di Ethiopia. Ternyata Charlie membantai orang-orang di sana demi memuluskan perusahaan yang sedang dibangunnya. Di sana juga Charlie mengiming-imingi Swagger untuk bergabung untuk menjadi anak buahnya. Untungnya Swagger tidak mudah tergiur dengan tawarannya. Namun tak lama pasukan FBI pun datang untuk mendatangi lokasi. Tapi dengan cepat Swagger langsung membakar HP-nya yang berisi rekaman percakapan yang Charlie inginkan. Tapi apa yang terjadi? Mereka malah tertawa dan berkata bahwa dirinya tidak akan ditangkap atas tuntutan pembantaian itu karena mereka sangat kebal terhadap hukum. Mereka berdua pun lalu bergegas pergi, namun sebelum Johnson pergi dia sempat berkata, "Aku menang dan kau kalah." Merasa dirinya tidak bisa berbuat apa-apa, lalu Swagger pun menyerahkan diri ke FBI. Setelah Swagger ditangkap, ia meminta tuntutan atas perilaku Charlie dan Johnson di Ethiopia. Selain itu, ia juga ingin menjelaskan penembakan uskup yang terjadi. Atas permintaan Swagger, lalu mereka melakukan pertemuan antara Swagger dari pihak terdakwa, jaksa agung, pengacara, dan namun ia langsung mematahkan tuduhan dengan mencoba memasukkan peluru sembari menodongkan ke Pak Johnson. Hal itu tentu saja membuat mereka sangat kaget. Swagger pun menjelaskan bahwa sebelum ia meninggalkan rumahnya, ia selalu menukar pin senapannya. Tujuannya agar senapannya tidak bisa digunakan oleh sembarangan orang, sehingga sangat mustahil jika dirinya membawa senjata yang tidak bisa digunakan. Lebih lagi, dengan membuat tuduhan bahwa senapan itulah yang digunakan untuk menembak uskup, secara otomatis tuduhan pelaku penembakan telah terbantahkan. Namun Pak Johnson tidak diam saja, bahwa tidak ada bukti kuat untuk menyeret dirinya dalam kasus tersebut. Tanpa rasa bersalah, dia pun hendak meninggalkan ruangan. Dengan cepat, Nick menunjukkan bukti kekejaman Pak Johnson dan komplotannya yang telah banyak membunuh warga di desa Afrika. Namun lagi-lagi hal itu tidak bisa membuat Pak Johnson ditahan, karena kasus tersebut terjadi di negara lain. Begitupun jaksa agung yang membenarkan bahwa mereka tidak berada dalam hukum internasional dan jaksa agung tidak memiliki kuasa untuk menahan Pak Johnson. Akhirnya Pak Johnson meninggalkan ruangan setelah mengejek Swagger dengan kalimat, "Aku menang dan kamu kalah lagi." Kemudian jaksa mendekat ke Swagger sembari mengatakan, "Keadilan memang tidak selalu menang." Ia pun membebaskan Swagger dari segala tuduhan. Dan pada malam harinya di sebuah rumah, Charlie dan Pak Johnson sedang merayakan kemenangannya. Mereka sedang merencanakan lagi misi baru. Namun secara tiba-tiba, mereka dikejutkan dengan anak buahnya yang terjatuh dari lantai atas dalam keadaan telah tertembak. Begitu Pak Johnson berdiri, tiba-tiba peluru menembus dadanya dan membuatnya seketika langsung tewas. Kini mereka diteror habis-habisan oleh Swagger yang hanya menyisakan Senator Charlie dan asistennya. Begitu Swagger berhasil membunuh asisten senator, ia pun muncul. Tapi dengan sombongnya, Charlie masih menakut-nakuti Swagger dengan mengatakan bahwa dirinya adalah senator. Tanpa belas kasihan, Swagger pun menembak kepala Charlie dan mengakhiri hidupnya. Sebelum pergi, Swagger mematahkan sebuah aliran gas. Hal itu tentu membuat ruangan di rumah itu dipenuhi dengan uap gas. Dan ketika Swagger keluar rumah, rumah itu pun kemudian meledak dan terbakar. Di akhir film, Swagger pun pergi mengendarai mobil dengan Sarah. Dan film pun selesai.
Oke Bor, itulah alur cerita film Shooter 2007. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di Ngomongin Film Aja selanjutnya.